Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita semua pasti sering mendengar ajakan-ajakan, khususnya pada saat-saat ini kita mungkin juga dalam pemberitaan firman sering kita mendengar ajakan untuk memberi, ajakan untuk berbagi. Apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, di mana banyak dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat, teristimewa dalam ekonomi. Mulai dari ekonomi dunia, ekonomi di negara kita, ekonomi di keluarga kita, tentu saja. Dan dampak-dampak itu mempengaruhi kehidupan kita. Banyak di antara kita yang mungkin usahanya saat ini tidak lancar, harus berhenti. Ada yang pekerjaannya tidak bisa dilanjutkan lagi, terkena PHK. Sehingga mereka tidak punya penghasilan kurang. Karena itu kita seringkali diingatkan bagaimana kita mau berbagi, kita mau memberi kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi memang bagi kita yang mungkin saat ini pendapatan kita masih aman-aman saja, situasi ekonomi kita, keluarga kita masih cukup, pekerjaan kita masih tetap. Ya mungkin ajakan-ajakan ini kita tanggapi secara positif dan kita mau untuk berbagi, untuk membantu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang terdampak? Mereka yang harus mengalami kehilangan pekerjaan. Mungkin mereka akan mengatakan, bagaimana kami mau berbagi, sedangkan untuk kami saja tidak cukup. Untuk keluarga kami saja tidak bisa. Untuk memikirkan makan kami besok saja, kami sudah pusing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau berbicara mengenai memberi, berbagi, kalau kita cuman membicarakan saja, itu gampang. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan untuk membagi, untuk memberi itu seringkali susah. Saat ini dalam pembacaan kita akan melihat bagaimana jemaat di Makedonia yang juga pada saat itu mereka sedang mengalami kesusahan. Tetapi mereka justru mempunyai semangat untuk berbagi, untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih. Jemaat-jemaat di Makedonia ini adalah jemaat-jemaat yang ada di Filipi, di Tesalonika, dan di Berea. Mereka pada saat itu Paulus sedang mengadakan pengumpulan dana untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Karena waktu itu mereka ada dalam kemiskinan, mereka ada dalam kelaparan. Sehingga Paulus kemudian menggerakkan jemaat-jemaat untuk membantu
saudara-saudara mereka di Yerusalem ini. Dan ternyata jemaat di Makedonia ini, mereka mau terlibat dalam pelayanan ini. Walaupun keadaan ekonomi mereka tidak memungkinkan sebenarnya. Mereka miskin, menderita, tetapi mereka mau berbagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan di ayat 3 dan 5 dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa mereka memberi melampaui kemampuan mereka, dan mereka memberi lebih dari yang diharapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa jemaat-jemaat di Makedonia ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ini? Itu dikarenakan karena mereka sungguh menghayati karya Yesus yang mau memberi dirinya bagi manusia. Itulah yang jemaat Makedonia hayati dan disyukuri. Karena kasih karunia dari Yesus Kristus membuat mereka mampu untuk dapat memberi, untuk dapat berbagi. Mereka kaya dalam kemurahan. Walaupun mereka miskin secara harta, tetapi mereka kaya dalam kasih. Karena itu Rasul Paulus ingin memberikan contoh ini kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus adalah jemaat-jemaat yang mampu, yang berkecukupan, bahkan mereka berkelebihan. Karena kota Korintus ini, kalau kita tahu bahwa kota Korintus ini adalah kota perdagangan, sehingga termasuk kota yang kaya. Dan mereka sebenarnya kalau kita baca dalam pasal di 1 Korintus, mereka sebenarnya pernah berkomitmen untuk membantu saudara-saudara di Yerusalem. Akan tetapi mereka ternyata lalai untuk melakukan ini. Dan Paulus merasa perlu untuk mengingatkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ada beberapa hal yang boleh kita ambil. Yang pertama, bahwa pelayanan kasih yang dilakukan dengan berbagi atau membantu orang lain itu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat status ekonominya. Untuk itu pelayanan kasih harusnya didasarkan pada kerelaan hati kita. Karena kita meyakini bahwa Allah telah terlebih dahulu menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu yang harus menjadi dasar kita untuk kita mau membuka diri untuk berbagi. Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau memberi dengan didasarkan pada kasih karunia Allah, maka tentu akan ada sukacita di dalam hati kita yang kita rasakan. Karena itu tidak perlu kita menunggu sampai kita cukup atau kita mampu atau kita kaya untuk dapat berbagi. Karena kita tahu bahwa sifat manusia itu tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Yakinlah bahwa ketika kita mau memberi,
kita mau berbagi dengan tulus dan dengan penuh kerelaan dan syukur, maka Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan bersama, ketika kita dapat memberi dan berbagi, ingatlah bahwa itu semua adalah karena kasih karunia Allah. Itu bukan karena kebaikan hati kita, bukan karena kelebihan kita. Itu semua adalah karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu, janganlah kita kemudian merasa tinggi hati atau merasa sombong karena kita bisa memberi. Dan janganlah kita menahan apa yang seharusnya dapat kita berikan kepada orang lain. Semua yang kita miliki adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Karena itu kita diberi pilihan mau hidup bagi Tuhan atau mau hidup bagi harta. Jika kita memilih hidup bagi Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita juga boleh berbagi apa yang menjadi milik Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berbagi bukan hanya berbagi materi, berbagi uang atau barang, tetapi kita juga bisa berbagi dalam hal-hal yang seringkali mungkin kita tidak sadari. Misalnya, kita bisa berbagi tenaga, pikiran, waktu kita untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mendengarkan keluhan mereka, untuk menghibur mereka yang berduka, untuk menolong mereka, menguatkan mereka ketika mereka ada dalam pergumulan. Itu juga merupakan bantuan kita bagi orang lain. Sebagai warga jemaat, marilah kita semua dapat ikut serta juga di dalam mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Di tengah jemaat kita ada pelayanan diakonia untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mari kita juga boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Dan biarlah itu semua kita lakukan dengan penuh ketulusan dan kerelaan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kata Advent berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Di minggu-minggu Advent ini, kita semua diarahkan untuk berada dalam penantian dan pengharapan akan kedatangan Sang Terang Dunia, Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini, kita juga diajak untuk kembali boleh merenungkan. Apakah arti kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja ini? Apakah kita sudah membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita melalui apa yang kita lakukan bagi mereka, apa yang kita bagikan, apa yang kita pelayanan yang kita lakukan, sehingga mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan juga di dalam kehidupan mereka.
Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kita renungkan bersama, dan biarlah kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin.